Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan dalam ibadah kul. Sebelumnya mari kita memuji menyembah Tuhan. Kita akan berdoa dan kita angkat satu pujian. Bapakku persembahkan tubuhku. Haleluya Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Sembah Engkau Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang peduli, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Kami berserah kepadamu Tuhan, kami naikkan syukur, kami naikkan skala pujian kepadamu sebagai persembahan kami yang kudus kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara lama yara lama rirela yara lama se yara yara lama yara lama sana yaramu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Engkau masih memberikan kami waktu, kesempatan yang indah. Kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkaryalah di tengah kami, jamah setiap kami. Biarlah saat ini Tuhan Engkau mengurapi setiap kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan hikmat yang daripadamu Tuhan, untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bentuk hidup kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami boleh menjadi persembahan yang indah di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami untuk belajar kebenaran firman-Mu saat ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami siap belajar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi persembahan yang hidup.
Ya, mari kita sama-sama akan baca firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Roma 12 ayat yang ke-1, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika kita berbicara tentang persembahan, kalau di dalam perjanjian baru, sesungguhnya ukuran atau takarannya jauh melebihi apa yang diatur di dalam perjanjian lama. Karena biasanya dalam perjanjian lama mengatur persembahan dalam bentuk persentasi dari jumlah yang diterima umat, ya, yang wajib mereka berikan. Contoh persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan lain sebagainya. Nah, di dalam perjanjian baru yang dipersembahkan bukan lagi hanya uang, harta benda dalam bentuk persentase yang ada, tetapi Bapak Ibu Saudara, yang lebih daripada itu adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Apa yang kita miliki dari hidup kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan seluruh kehidupannya untuk saudara dan saya. Amin. Itu hal yang luar biasa. Jadi kalau kita mengerti tentang hal ini, maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bersungut-sungut untuk memberikan kepada Tuhan, memberi seluruh hidup kita, memberi apa yang kita miliki kepada Tuhan. Kita akan persembahkan semua itu kepada Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar ada dua makna mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ya, kita mau belajar hal ini. Yang pertama, kita akan melihat bahwa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup artinya tidak mati rohani, ya. Persembahan yang hidup dari tubuh kita adalah tidak mati rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama kita bernafas, manusia kalau bernafas pasti bisa merespon, berinteraksi, ya, dengan orang lain maupun lingkungan di sekitar kita. Itu menandakan bahwa secara jasmani kita tuh masih hidup. Amin, ya. Nah, kalau secara rohani bagaimana, ya? Kalau secara jasmani kan kelihatan. Tetapi ada orang yang secara jasmani dia hidup memang. Kelihatan bernafas, berjalan, bisa berinteraksi, tapi memiliki kerohanian yang mati, ya. Sederhananya begini Bapak Ibu. Mati rohani, terputus hubungan kita dengan Allah, terpisah dengan Allah, ya, tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan, tidak membangun rohaninya, ya, melalui doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan, tidak membaca Alkitab, tidak lagi beribadah, ya, karena hari-hari ini kita melihat ada banyak orang yang secara fisik kelihatan hidup, tetapi rohaninya mati, ya. Ciri-ciri yang tadi yang saya sebutkan di atas itu perlihatkan bahwa manusia telah mati rohani. Ada orang yang sudah tidak mau beribadah, malas beribadah, alasannya banyak. Kalau suruh datang ibadah, aduh lagi sibuk ini, aduh lagi ada keperluan ini, sehingga tidak lagi datang kepada Tuhan. Ada yang kalau zaman sekarang karena ibadah dalam masa pandemi ini lebih banyak lewat online, ada orang lain mau online pun sudah malas, atau mungkin dia bisa ikut ibadah secara online tapi bukan beribadah, hanya menonton. Jadi sambil lihat ibadah, televisi atau HP-nya mungkin dipasang, ibadah sedang berjalan, dia juga berjalan ke sana kemari, ya, melakukan aktivitas itu artinya mati rohani. Kenapa? Dia tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ya. Ada orang yang menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, lebih suka kumpul dengan komunitas-komunitas klubnya yang lain, lebih senang kumpul dengan mereka. Tapi kalau suruh beribadah atau suruh kumpul dengan komunitas rohani, rasanya susah sekali Bapak Ibu, ya.
Nah, itu menandakan kematian rohani. Yang lebih ekstrim lagi, ada orang-orang yang kalau berbicara tentang hal-hal rohani, dia menghindar atau marah, lebih senang bercerita tentang gosip, lebih senang bercerita tentang, ya kalau lagi tren sekarang orang-orang ceritanya apa, film-film atau drakor ya, drama Korea, lebih senang kalau cerita itu wah bersemangat menggebu-gebu. Tapi kalau cerita firman Tuhan rasanya malas untuk mendengarnya. Ini menandakan bahwa orang ini telah mati rohani. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, artinya hidup secara jasmani tapi rohaninya pun harus hidup. Ya, rohani hidup tadi adalah orang yang sungguh-sungguh mau membangun persekutuan dengan Tuhan, rindu untuk bertemu dengan Tuhan, rindu untuk doa, pujian, penyembahan, tidak sekedar pelayanan kekristenan yang dia lakukan, tetapi membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Rohnya hidup karena punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, suka bersekutu dalam ibadah, rajin membaca firman Tuhan, membangun kehidupan rohani yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga orang ini menjadi orang yang hidup secara rohani. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-14, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kemuliaan Tuhan akan memancar dari kehidupan kita kalau rohani kita hidup. Ya, karena itu ketika hari-hari ini kalau kita merasa rohani kita mulai mati, ya Bapak Ibu lihat dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi di atas. Kalau mulai merasa, aduh saya ini ternyata rohani mulai tidur, rohani saya detik-detik sudah dekat-dekat kematian rohani. Ayo, firman Tuhan berkata tadi, bangun, bangkit dari kematian rohani kita. Ya, terus bangun hubungan dengan Tuhan supaya roh kita hidup. Dan kalau rohani kita hidup, firman Tuhan katakan tadi, Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Kenapa? Karena kemuliaan Allah menudungi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita mulai merasa tertidur secara rohani, ayo bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu, kita harus bangkit dari kematian rohani, bertobat, minta pengampunan dari Tuhan dan kembali cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, supaya kita boleh memberi kepada Tuhan persembahan yang hidup. Tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, bahkan berkenan di hadapan Tuhan. Itu kerinduan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin di tengah keluarga, teman kita ada yang Bapak Ibu Saudara melihat mulai tertidur rohani, mari sama-sama kita doakan. Amin. Kita berdoa bagi mereka supaya mereka bangun dari tidur. Kita terus berdoa supaya mereka bangkit, ya. Kalau kita semua bersatu untuk berdoa, saya percaya maka orang-orang di sekitar kita pun akan dibangunkan. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu boleh merenungkan hari-hari ini, apakah kita sudah mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, atau kita sudah mati, kita sudah berada dalam kematian rohani, ya. Mari bangkit, kita mulai koreksi diri kita. Saya percaya firman Tuhan mengingatkan setiap kita hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya kita bangkit, kita maju, rohani kita hidup sehingga menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu yang kita belajar, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak suam-suam kuku, ya Bapak Ibu, tidak suam-suam kuku, panas tidak, ya dingin pun tidak, ya. Dalam kondisi kalau firman Tuhan bilang suam-suam kuku ini kondisinya sekarat Bapak Ibu, ya. Kalau tadi mati, memang mati rohani, tapi ini sekarat, ya, secara rohani. Dalam Wahyu 3 ayat 16, mari kita lihat sama-sama. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, jadi karena engkau suam-suam kuku dan
tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, kata Tuhan. Ini Tuhan berkata kepada jemaat yang ada di Laodikia. Kalau suam-suam kuku, maka Tuhan akan memuntahkan, ya. Tuhan pun tidak ingin. Nah, kalau kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, artinya kita harus mempersembahkan hidup yang sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, tidak suam-suam kuku, ya. Jadi kalau suam-suam kuku, firman Tuhan katakan tadi, itu kondisi yang sangat sekarat, mengenaskan, fatal akibatnya. Kenapa? Karena akan dimuntahkan oleh Tuhan. Dalam Alkitab, penuntun hidup berkelimpahan memberikan catatan bahwa jemaat yang suam kuku adalah jemaat yang kompromi dengan dunia, Bapak Ibu, ya. Jemaat yang kompromi dengan dunia. Jadi jangan kita kompromi dengan keadaan dunia hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Mirip dengan masyarakat di sekeliling yang tidak percaya kepada Tuhan, mengaku Kristen tapi kenyataannya malang hidupnya, menyedihkan secara rohani. Kenapa? Karena orang percaya, Bapak Ibu, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi garam dan untuk menjadi terang bagi dunia ini. Dalam Matius 5, Bapak Ibu nanti boleh baca di rumah. Matius 5 ayat 13 sampai ke 16. Kita dipanggil untuk apa? Menjadi garam dan untuk menjadi terang. Kalau garam itu ada rasa yang sangat menonjol, ya, kelihatan. Kalau makanan tanpa garam pasti berasa, ya, karena garam itu rasa yang cukup menonjol. Jadi dia memberi rasa asin, punya pengaruh dari rasa dalam setiap masakan, ya. Dan kalau terang, Bapak Ibu, tidak mungkin tersembunyi. Di dalam gelap sekalipun kalau ada secerca cahaya, pasti itu akan kelihatan. Jadi terang itu akan nampak, sekecil apapun lilin yang dipakai di dalam gelap, itu akan terlihat. Nah, orang yang suam-suam kuku, orang yang kompromi dengan dunia, itu tidak kelihatan perbedaan. Ada dia di situ, tidak ada di situ, sama dengan dunia modelnya, ya. Dan itu banyak terjadi di antara orang-orang Kristen, mengatakan dirinya Kristen tetapi tidak memberi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Karena apa? Kehidupannya tidak berbeda dengan dunia. Kalau ada di dalam gelap, ya jadi gelap, Bapak Ibu Saudara, ya. Terangnya tidak memancar, tidak kelihatan. Orang tidak tahu ini Kristen apa bukan, anak Tuhan apa bukan. Kenapa? Dari cara-cara hidup yang dia lakukan, cara bekerja, cara berbisnis, cara belajar, ya. Itu tidak beda dengan dunia. Orang akan lihat ketika ada di satu perkumpulan anak Tuhan atau bukan, cara berpakaiannya sama modelnya dengan orang dunia, ya. Kurang atas, kurang bawah, kurang tengah lagi, kurang kain, Bapak Ibu Saudara, ya. Orang tidak bisa tahu ini anak Tuhan atau orang dunia, ya. Atau gaya hidupnya, cara bicaranya. Cara bicara anak Tuhan itu memberi damai sejahtera kepada orang lain. Tapi kadang-kadang ketika kita berada dalam satu kelompok, orang mulai mengkritik, kita ikut-ikutan, bahkan berbicara yang kotor, ya. Kalau orang bekerja lagi suap, ikut korupsi, kita juga ikut-ikutan dan lain sebagainya. Nah, kalau dikatakan kamu anak Tuhan, kenapa hidup seperti itu? Alasannya kan masih di dunia, ya. Kan kondisi sekarang seperti itu, ya. Kita harus begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak Tuhan harus berbeda. Kenapa? Karena standar kekudusan Tuhan dulu, sekarang dan selamanya tidak akan berkurang. Tetap standar Allah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu ketika kita mau jadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan suam kuku. Kalau di gereja kelihatan melayani kudus, tapi kalau di luar orang tidak bisa bedakan kita antara anak Tuhan atau bukan. Mari kita sama-sama untuk hidup di dalam kebenaran. Persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jangan menunda, ini waktunya. Firman Tuhan katakan,
Kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini, ayo cepat bertobat. Kalau kita mulai merasa, saya kalau hadir di satu perkumpulan, orang tidak bisa bedakan antara anak Tuhan atau bukan, Bapak Ibu. Mari kita koreksi diri kita. Kita mulai hidup di dalam kebenaran. Supaya ketika ada di satu perkumpulan, orang akan melihat, oh itu beda. Kenapa? Itu anak Tuhan pasti. Kenapa? Cara bicaranya beda, cara berpakaiannya beda, ya, cara berbisnisnya beda, cara belajarnya berbeda. Kemuliaan Tuhan akan nampak lewat kehidupan kita. Amin. Sehingga benar-benar kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Orang melihat perbuatan kita yang baik dan mereka mempermuliakan Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita belajar dua hal yang sederhana Bapak Ibu ya. Yang ayat yang sering kita dengar, mari mempersembahkan persembahan hidup kita yang kudus, yang berkenan kepada Allah, supaya itu menjadi ibadah yang sejati. Hanya dua hal yang kita belajar hari ini. Mau jadi persembahan yang hidup, jangan mati rohani. Mau jadi persembahan yang hidup, jangan suam kuku, tetap hidup di dalam kebenaran ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, maka saya percaya kehidupan kita menjadi ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama akan berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan setiap kita supaya hidup kita boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, mengingatkan kepada setiap kami supaya kami dapat memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, supaya hidup kami boleh menjadi ibadah yang sejati di hadapan Engkau. Roh Kudus, tolong setiap kami, biarlah Engkau berkarya dalam hidup kami, bentuk hidup kami. Kalau hari-hari ini hidup kami mulai suam-suam kuku atau rohani kami mulai tertidur dan mati, mari Tuhan Engkau menjamah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami bangkit dan kami bernyala-nyala di dalam Tuhan. Kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga sungguh-sungguh hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, supaya hari-hari ini hidup kami menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di rumah Bapak Ibu boleh share bersama keluarga. Di tengah-tengah mungkin atau ada beberapa keluarga, Bapak Ibu boleh saling share, saling koreksi diri. Mari kita saling membangun, mengingatkan kembali satu dengan yang lain, supaya jangan sampai kita suam-suam kuku atau terlebih mati rohani. Tapi mari bangkit kembali on fire di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semangat terus di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan salam sehati.